Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini, yang di dalamnya kita saling ingat mengingatkan tentang syariat agama kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan tentang kaifiyatu ta'amulil mar'atil muslimah, bagaimana etika pergaulan seorang wanita muslimah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah atau kemarin ya, telah membahas 3 bentuk etika pergaulan yang harus difahami oleh wanita muslimah. Maka pada hari ini kita masuk pada pembahasan yang keempat dari kaifiyatut ta'amul atau etika pergaulan wanita muslimah yaitu kaifiyatut ta'amulil mar'atil al-muslimah ma'a zamilatiha. Bagaimana kaifiyah atau etika pergaulan seorang wanita muslimah di hadapan kawan-kawannya, masyarakatnya, ataupun tetangganya, dan ya kaum muslimat secara umum. Karena walaupun pada asalnya di dalam syariat kita wanita itu tempatnya di rumah, namun tak dapat dipungkiri sebagai makhluk sosial tentunya ya ada saat-saat wanita itu harus keluar dari rumahnya, apakah menunaikan kebutuhan-kebutuhan hajat sehari-harinya, atau mungkin dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, atau mungkin dia keluar dan bergaul dengan wanita-wanita yang lainnya karena kebutuhan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, maka seorang wanita muslimah dalam pergaulannya dengan wanita-wanita muslimah yang lainnya itu wajib memperhatikan etika-etika di dalam bergaul, adab yang harus diperhatikan dalam mempergauli manusia. Karena na'am, baiknya pergaulan seorang itu menjadikan dia dimuliakan oleh manusia di bumi ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Nah, di antara etika yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah di dalam pergaulannya dengan muslimah yang lainnya, ya, baik itu kawannya atau rekannya atau mungkin dia tetangganya atau yang lainnya, ya, keluarga atau selain keluarga, di antaranya adalah tidak melakukan gangguan terhadap mereka, menjaga diri dari mengganggu ketenangan dan ketentraman
wanita lainnya. Nah, wanita lainnya dia memperhatikan untuk tidak melakukan gangguan kepada mereka, apakah itu dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Nah, terlebih lagi ketika dia adalah wanita muslimah yang dekat dengan kita, yaitu dekat dengan rumah kita atau tetangga kita, itu lebih besar haknya lagi untuk kita jaga sehingga tidak mendapatkan gangguan. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi, la tu'dzil mu'minin wa la tattabba'u awratihim, fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu awratah, wa man tatabba'a Allahu awratahu yufdihhu walau kana fi jawfi baiti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi tidak beriman di dalam hatinya, ya, keimanan belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzil mu'minin, jangan sekali-kali engkau mengganggu orang-orang yang beriman. Wala tattabba'u auratihim, jangan mencari-cari kesalahan mereka. Jadi ini yang pertama dilarang oleh Nabi di sini, jangan apa? Jangan melakukan gangguan terhadap orang yang beriman. Mengganggu ketenangan mereka, mengganggu ketentraman mereka. Naam, dengan segala cara. Ya. Demikian pula terhadap tetangga, ya. Jaga ketenangan mereka, jangan sampai kita membuat keributan sehingga tetangga itu merasa tidak tenang berada di dalam rumahnya. Karena ucapan-ucapan kita menjadikan tetangga itu tidak betah berada di samping rumah kita. Subhanallah. Ya, berapa banyak wanita muslimah yang mengabaikan perkara ini? Ya. Hanya karena perkara sepele, mungkin hanya karena masalah-masalah sampah, ya, atau mungkin masalah tumbuhan, atau mungkin masalah anak-anak, menjadikan dia tidak akur dengan tetangganya dan selalu melakukan gangguan terhadapnya. Cercaan, cemoohan, singgungan, ya, sindiran, dan yang lain sebagainya. Perhatikan ukhti muslimah, bahwa tetangga kalian itu adalah orang yang sangat besar haknya terhadap kalian, melebihi wanita muslimah yang bukan tetangga, karena dia memiliki hak sebagai seorang wanita muslimah, juga memiliki hak sebagai seorang tetangga yang harus dimuliakan, ya, oleh tetangganya. Maka jangan sampai kita ini menjadikan tetangga kita itu tidak betah terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Demikian pula wanita muslimah yang lainnya, ya, rekan kerja misalnya, atau teman-teman pengajian, naam, atau wanita-wanita muslimah yang kita temui dan biasa kita berinteraksi dengannya. Maka perhatikan, jangan sampai kita melakukan gangguan terhadapnya. La tu'dzil mu'minin, jangan mengganggu orang yang beriman. Wala tattabba'u auratihim, dan jangan suka mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Ya, ini diantara etika pergaulan seorang wanita muslimah. Nah, tidak mengganggu dan tidak mencari kesalahan orang lain. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mengancam orang-orang yang suka mengganggu kaum muslimin yang lainnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan gangguan terhadap orang-orang yang beriman, laki maupun wanita, bukan karena kesalahan mereka. Naam, bukan karena perbuatan mereka. Maka orang yang melakukan gangguan ini faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka itu telah memikul suatu dosa yang sangat besar. Dia telah memikul apa? Suatu dosa yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tatabba'u auratihim, jangan mencari-cari kejelekan dan kesalahan mereka. Ini etika yang harus diperhatikan. Berapa banyak wanita muslimah pekerjaannya itu ya sengaja atau tidak sengaja, hobi atau bukan hobi, itu suka mencari aibnya orang dan suka mengurusi urusannya orang. Istilah kerennya sekarang dikatakan suka kepo, ya. Kepo sama urusan rumah tangganya orang. Kepo dengan urusan bisnis orang, kepo dengan anaknya orang, kepo dengan perkara-perkara yang bukan urusan dia. Ya. Maka orang yang suka kepo inilah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang. Ya, kenapa lagi si Ummu Fulana, kenapa itu? Ada apa? Ya. Ketika dapat kesalahan orang, sudah disebar. Ya, ada bahan untuk gosip. Ada bahan untuk dicerita. Dari mulut ke mulut, walaupun tetap ada tambihnya, ada peringatannya. Jangan kau bilang-bilang, Ummu Fulana itu begini dan begini. Dah lama kemudian yang diberitahu juga, ya, melakukan sambung kata. Katanya Ummu Fulana begini dan begini. Jangan kau bilang-bilang, Akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi rahasia umum. Tayyib. Maka hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan suka cari aib dan kejelekan orang lain. Ya. Kenapa? Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim. Karena siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, saudara muslimnya, Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Coba lihat, itu balasannya, ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amalan yang dia lakukan. Dia suka cari kesalahannya orang, akhirnya Allah pun suka cari kesalahan dia. Dan bahayanya kalau Allah yang mencari-cari kesalahan seseorang, tidak ada yang bisa lolos. Iya kan? Kenapa? Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat segala sesuatu. Maka kata Nabi SAW, "Wa man tatabba'a Allahu aurata." Siapa saja yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, dicari aibnya, kekurangannya, kejelekannya oleh Allah, yufdihhu, Allah akan menghinakan dia, Allah akan mengungkap aib-aibnya. Walau kana fi jawfi baitih, walaupun orang itu tetap berada di tengah rumahnya, tidak keluar-keluar. Ya, dia tidak keluar rumah atau jarang keluar rumah, tapi aibnya tersebar di luar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan aib tersebut. Wal iyadu billah. Naam. Sementara jemaah sekalian, tidak ada di antara kita ini yang lepas dari aib dan cacat. Tidak ada di antara kita ini yang lepas dari aib dan cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib itu. Seandainya Allah tidak menutupi aib kita, ibu-ibu sekalian, perhatikan ya, entah bagaimana kita ini, mungkin kita tidak akan pede untuk keluar rumah karena orang-orang akan melempari kita dengan sandal-sandal mereka. Tapi karena Allah menutupinya, kita terkadang masih berbangga dan sok suci di hadapan orang. Naam. Tapi hati-hatilah. Bagi orang yang suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala pun akan menghinakan dia, diungkap aibnya,
di hadapan manusia seluruhnya. Allahul musta'an. Nah, maka sadari ini, jangan sampai melakukan gangguan, tahan diri dari mengganggu orang, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Ya, jangan senang membuat mereka tersinggung, dan jangan pernah suka mencari kejelekan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala murka dengan perkara tersebut. Baik, etika yang kedua yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah dalam pergaulannya dengan muslimah yang lain adalah senantiasa memperlihatkan keadaan yang baik, wajah yang wajah yang ramah, na'am, menampakkan kegembiraan dan senyuman ketika berjumpa dengan mereka. Ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena talaqatul wajah, memperlihatkan wajah yang baik, ya, wajah yang yang ramah, ya, bukan wajah yang masam ketika ketemu sama akhwat yang lain. Itu bagian daripada sedekah kita kepada mereka. Jadi seorang wanita yang beretika yang baik itu, dia adalah wanita yang disenangi oleh wanita-wanita yang lain. Kenapa? Ketika berjumpa, Masya Allah, seberat apapun masalah di rumah tangganya, na'am, ketika berjumpa dengan akhwat yang lain, maka wajahnya itu senantiasa ceria, seolah-olah tidak pernah punya masalah. Na'am, dia tidak akan membawa masalah rumah tangganya kepada teman-temannya misalnya, dan dia tidak akan pernah membawa masalah-masalah di kantornya misalnya, di tempat kerjanya, ya, atau di tempat bisnisnya, dibawa kepada kawan-kawannya ketika bertemu di ta'lim misalnya, di tempat ta'lim. Segala keadaannya, ya, dia memperlihatkan wajah yang baik dan ceria, sehingga orang-orang menyangka bahwa orang ini adalah orang yang Masya Allah senantiasa berada di atas kebaikan. Ya, wajahnya senantiasa dihiasi dengan senyuman indah tiap kali berjumpa dengan saudarinya yang lain. Nah, dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kalian memandang remeh suatu kebaikan sedikit pun, walaupun kalian itu sekedar berjumpa dengan saudari kalian, dengan saudara kalian itu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Ya, maka tinggalkan, wahai akhwat muslimah yang dirahmati oleh Allah, tinggalkan memperlihatkan wajah yang muram di hadapan, ya, kaum muslimat. Tinggalkan dari akhlak dan adab yang buruk. Seorang wanita ketika berjumpa dengan muslimah yang lainnya, ya, dia pun murung seakan-akan dia itu punya masalah yang sangat besar. Ya. Wajahnya cuek, senyumnya mahal, ya, salamnya sulit. Berjumpa dengan wanita yang lain, la salam wala kalam wala ta'am, tidak ada salam, juga malas bicara, ya, apalagi mau kasih makanan ke orang. Naam. Maka ini adalah wanita yang kurang baik etikanya. Jelas ya? Sehari-harinya ketika berjumpa dengan wanita muslimah, terkadang orang-orang mengatakan, kenapa itu orang si Ummu Fulan, ya, seperti dia adalah orang yang paling susah di dunia. Allahu Akbar. Maka perhatikan betul perkara ini, ya, karena orang-orang ketika kita berjumpa dengannya dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, dengan dihiasi dengan senyuman indah, Masya Allah, mereka pun akan membalas seperti itu, dan benar-benar merasa sejuk bertemu dengan akhwat-akhwat yang seperti ini. Ya. Terlebih lagi dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap perkara yang ma'ruf, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya, maka setiap kebaikan itu bernilai sedekah di mata Allah. Tidak mesti dengan uang orang bersedekah, tidak mesti dengan harta orang bersedekah. Ya, tapi kata Nabi, setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Dan termasuk dari perbuatan baik, ya, berbuat baik kepada orang lain yang bernilai sedekah, itu adalah ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri. Naam, menampakkan wajah yang berseri-seri. Jelas ya? Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Iya. Masya Allah, begitu mudahnya tersenyum. Senyum itu gratis, ibu-ibu. Ya, tidak mesti harus dibayar. Seandainya pun ada senyum berbayar, pantas untuk kita bayar untuk bisa tersenyum. Kenapa? Karena ya, keutamaan yang sangat besar, dia bernilai sedekah. Terlebih lagi ketika senyum itu gratis. Tapi sungguh mengherankan, ada orang-orang yang sulit sekali untuk tersenyum ketika berjumpa dengan saudarinya. Naam. Dan ini yang harus kita benahi sebenarnya. Terus terang, dari kalangan akhwat dan ummahat yang sudah ngaji, yang sudah belajar sunnah, belajar tauhid. Naam, perhatikan etika ini. Terkadang ada orang yang baru ikut belajar, mau ikut taklim, ya, tapi satu kali dia datang taklim sudah kapok, tidak mau datang lagi. Kenapa? Ya, ketika dia datang misalnya belum berhijab dengan syar'i, ya, ataukah mungkin ada perkara aneh yang dilihat, atau mungkin karena wajah baru, ya, ummahat yang lain cuma pelototi saja, tidak ada yang senyumi, tidak ada yang salami, tidak ada yang menampakkan wajah yang ceria di hadapannya. Semuanya sibuk dengan dirinya dan anaknya. Naam, masing-masing orang cuek dengan saudarinya yang baru datang tersebut. Maka ini adalah kesalahan yang sangat besar. Demi Allah, ini adalah kesalahan yang sangat besar bagi akhwat-akhwat sekalian. Ya, dengan sebab cueknya kita ini dan wajah yang masam ketika berjumpa dengan saudari kita yang baru ngaji, itu menjadikan dia dihalangi dari hidayah, menjadikan dia lari dari ilmu dan majelis ilmu. Ya. Kenapa? Karena ulah sebagian orang yang tidak faham etika di dalam pergaulan. Ya, betapa indah suatu majelis ketika ada orang yang datang, dia samaratakan apakah itu orang baru ikut, atau belajar ikut, atau mungkin dia adalah orang yang cuma singgah, atau mungkin dia adalah akhwat yang sudah senior, yang sudah lama belajar, sudah lama ngaji. Semuanya disamaratakan, disenyumi. Apakah dia tetangganya, keluarganya, atau orang lain. Disambut dengan baik, dipersilahkan untuk duduk, dicarikan tempat yang kosong, Masya Allah, kasih air minum. Mungkin dia datang dari jauh dalam keadaan haus, tanya siapa namanya, dari mana dia, minta nomor HP-nya, gitu ya. Tidak usah tanya nama suaminya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika etika ini yang kita lalaikan, Masya Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan luput dari saudari kita. Naam. Sehingga tersebar di luar sana, di kalangan orang-orang awam, bahwa kajian-kajian sunnah itu, orangnya sombong-sombong, susah senyumnya. Kalau kita masuk di majelisnya, kita cuma dilihat-lihati saja, tidak ada yang ngomong sama kita. Tayyib. Habis ta'lim semuanya pada sibuk pulang sendiri, tidak ada yang tinggal dulu ngobrol sama orang-orang yang baru ikut. Baik. Berikutnya ibu-ibu sekalian, di antara etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan dengan wanita muslimah yang lainnya,
itu adalah khafdul janah wat tawadhu'. Seorang wanita muslimah itu dituntut untuk merendah diri, tawadhu', dan tidak merasa tinggi ya dari orang lain. Tidak merasa lebih baik dari orang. Ya. Tidak merasa dirinya itu lebih utama dari orang lain. Tapi dia merasa dirinya itu setara dengan orang. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun jabatan suaminya, ya, walaupun dia dari garis keturunan orang-orang yang berada atau orang-orang bangsawan, maka dia ketika dia seorang wanita muslimah, dia merasa dirinya itu setara dengan orang lain dan tidak punya kelebihan dari mereka. Ya. Maka ketika dia merasa merendah diri di hadapan orang, maka orang akan bersimpati kepadanya. Ya. Orang akan simpati kepadanya, tidak segan. Beda kalau misalnya ya baru datang di kerumunan orang, misalnya sudah menampakkan pamornya yang begitu elegan, Masya Allah. Ya. Dia tidak berbicara kecuali ditanya. Itu pun ditanya singkat-singkat saja. Harus dia didudukkan di tempat yang paling baik, yang paling mulia. Kenapa? Misalnya karena dia istrinya ketua. Mohon maaf, ini istri ketua. Ya. Atau mungkin dikatakan dia istrinya ustadz, atau dia Masya Allah ibu sekretaris. Ya. Tidak ada itu. Itu hanyalah tugas. Nah, bukan derajat, bukan sebuah derajat di tengah masyarakat. Naam, semuanya harus sama, tawadhu', merendah diri di hadapan orang dan tidak menampakkan lebih di hadapan wanita-wanita yang lainnya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada saya agar kalian itu merendah diri di hadapan orang, sampai kemudian tidak ada orang yang merasa tinggi terhadap orang lain. Nah, kenapa jemaah sekalian? Karena ketika orang melalaikan adab tawadhu ini yang menjadikan banyak konflik di tengah akhwat sekalian. Ya, persaudaraan menjadi rusak, hubungan menjadi renggang. Kenapa? Karena mungkin dia sudah merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, merasa dirinya orang yang harus didengarkan pendapatnya. Ya, seperti itu. Merasa dirinya orang yang harus diambil nasihat dan wejangan-wejangannya. Ya. Diambil pendapatnya di dalam suatu musyawarah. Bahkan terkadang mungkin karena kecongkakannya merasa tinggi dia dari yang lain, sehingga yang lain itu tidak perlu lagi didengarkan suaranya. Dia yang putuskan sendiri suatu permasalahan. Iya, suatu program dia yang putuskan sendiri tanpa harus musyawarah. Naam, maka ini adalah bagian dari bentuk kesombongan dan ketinggian di hadapan manusia yang lainnya. Ingat, tidak ada yang tinggi di mata Allah kecuali yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa tawadhu', merendah diri di hadapan wanita yang lainnya, naam, mereka itu adalah wanita yang semakin dia merendah, maka derajatnya semakin tinggi dan dimuliakan. Bukan artinya ketika dia tawadhu', dia merendah diri, dia semakin dihinakan oleh orang. Karena banyak orang pasang pamor, pasang wibawa, tapi karena apa? Ya, karena khawatir nanti saya dipandang remeh sama orang. Makanya setiap mau pergi di kondangan misalnya, ya, atau setiap live di Facebooknya, maka dia harus pamerkan perhiasannya yang banyak, ya, menjadi ratu emas. Kenapa? Kalau kita katanya banyak emas, banyak harta, kita akan dimuliakan orang. Naam,
Kalau pergi di kondangan tidak ada emasnya, maka itu dipandang rendah sama orang. Masya Allah. Itu adalah anggapan yang keliru. Ingat ya, di dalam syariat kita Nabi mengatakan, ya, Nabi menyebutkan bahwa semakin seorang wanita itu merendah, semakin seorang wanita atau lelaki itu merendah, maka akan semakin tinggi derajatnya di tengah manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun illa rafa'ahu wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak akan menambahkan bagi orang-orang yang pemaaf kecuali ketinggian derajat, kemuliaan. Dan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, merendah diri di hadapan orang karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Naam, pasti Allah akan mengangkat derajatnya nanti. Tayyib. Maka tawadhu'lah di hadapan manusia kalau mau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu merendah diri di hadapan manusia kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Iya. Bahkan di dunia ini pun Allah akan memperlihatkan dia terangkat derajatnya di hadapan manusia, bukan semakin direndahkan. Itu anggapan yang keliru. Nah, maka ukhti muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, banyaknya orang-orang yang congkak di dalam kehidupan pergaulan antara muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, menjadikan banyak terjadi konflik dan perpecahan. Iya. Ada dua orang saja dalam satu komunitas yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, maka komunitas itu akan terpecah. Paham? Iya. Yang merasa lebih tinggi ini akan ada pengikutnya dan berupaya menghasut orang supaya semakin banyak pengikutnya. Kemudian orang yang congkak yang kedua pun melakukan hal yang sama, yang pada akhirnya apa? Dibisiki ummahat yang lainnya, ummu jeleknya itu si anu, masa begini. Akhirnya terjadi clash antara satu dengan yang lainnya. Bahkan orang-orang yang tidak punya masalah pun itu nanti akan punya masalah terhadap yang lainnya. Naam. Maka perhatikan ya, akan terjadi dualisme dalam kepengurusan misalnya. Ketika apa? Ada orang-orang yang tidak mau tawadhu, tidak mau merendah diri, tidak mau menerima pendapat orang. Iya. Tidak menghargai pendapat-pendapat orang. Iya. Mungkin karena dia merasa dia penggerak dakwah pertama di suatu daerah atau di Mamuju ini, atau mungkin dia merasa dia adalah orang yang banyak memberikan sumbangsih terhadap dakwah ini. Ingat jamaah sekalian, semua itu jika kamu lakukan di atas keikhlasan kepada Allah, engkau akan menerima hasilnya di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Bukan menjadikanmu menjadi tinggi karena sumbangsih tersebut. Ya. Maka upayakan untuk merendahkan sayap di hadapan kaum muslimin, karena dengan inilah seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang merendah diri yang semakin diinjak-injak harkat dan martabatnya, pasti akan semakin dimuliakan, karena ini adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara etika pergaulan yang harus diperhatikan oleh wanita-wanita muslimah itu adalah tarkut tabaghut wat tadabur,
meninggalkan sifat suka saling membenci dan saling membelakangi. Ya, tanpa memandang apapun sebabnya, apapun masalahnya. Ketika seorang sudah saling membenci dan saling membelakangi, maka itu sudah merupakan akhlak dan adab etika yang kurang baik. Ketika ada orang, di setiap dia datang, maka orang akan saling membenci. Setiap dia datang, menjadikan orang saling berkelompok-kelompok dan berkubu-kubu. Ya, maka ini bukan seorang wanita yang baik akhlaknya. Tapi wanita yang baik itu adalah wanita yang senantiasa menganggap semua wanita yang lainnya itu sama dan tidak membenci seorang pun dari mereka. Ya, seandainya pun ada orang yang melakukan kejelekan terhadap dirinya dan harus dibenci, maka dia benci sesuai dengan koridor syariat. Ya, dia benci sesuai dengan apa? Sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukannya. Bersamaan dengan tetap ada kecintaan terhadap saudarinya tersebut. Bisa dipahami ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La tabaghadu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling membenci. Antara dua orang saling membenci, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi kalau sekelompok orang saling membenci dengan sekelompok yang lainnya? Jelas ya? Bagaimana lagi kalau misalnya sudah mulai kelihatan kalau datang taklim ada kelompok kubu Ummu Fulanah, ada kubu Ummu Fulanah, yang kelompok ini tidak bicara sama kelompok yang itu. Maka ini bukan akhlak wanita yang baik. Ini adalah akhlaknya anak-anak TK. Akhlaknya anak-anak yang masih senang baku bombe-bombe. Bombe mianu deh, tidak mau kita temani main. Banyak ibu-ibu yang mentalnya seperti anak TK ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tanafasu, jangan kalian saling bersaing. Kenapa? Karena saling bersaing ini nanti akan mengakibatkan saling membenci juga. Bersaing siapa yang paling banyak perhiasannya. Bersaing siapa yang bisa menjadi pemimpin, jadi ketua. Bersaing supaya siapa yang bisa didengarkan suaranya. Bersaing siapa yang paling banyak pengaruhnya. Sehingga paling banyak pengikutnya. Bersaing dalam berbagai perkara. Masuk seluruhnya dalam larangan ini. Jangan kalian saling bersaing. Kecuali satu saja bentuk persaingan yang boleh. Apa itu? Bersaing untuk meraih kenikmatan surga pada hari kiamat nanti dengan ibadah, dengan amalan, dengan akhlak dan etika yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an setelah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di atas perkara inilah harusnya orang-orang yang suka bersaing di atasnya. Bersaing untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah dan amalan, menggapai kenikmatan surga. Bukan bersaing di dalam bisnis. Kalau bersaing dalam bisnis itu jualannya Ummu Fulana, Masya Allah, ada mie jalan koteknya, ada tomi terambulannya, ada tomi ininya, harus kita lebih banyak lagi dari itu. Kalau Ummu Fulana posting 4 kali sehari di grup lapak, kita harus posting 6 kali sehari.
terjadi persaingan demi, bukan itu yang diinginkan di dalam Islam. Ya, setiap persaingan antara muslimah dengan muslimah yang lainnya tercela, kecuali satu saja itu tadi yang tidak tercela. Apa itu? Persaingan untuk menggapai kenikmatan surga. Naam. Selanjutnya kata Nabi, wala tahasadu, dan jangan kalian saling menghasad. Iya. Apa itu hasad? Orang Inggris bilang mepedi hati, masih riati. Orang-orang yang iri hati kepada orang lain. Naam. Jangan sampai hasad. Dia lihat saudarinya datang taklim, Masya Allah, pakaiannya bagus, pakai tas mahal. Naam. Muncul hasad di dalam hatinya. Dia lihat saudarinya ya berhasil misalnya dalam satu perkara, hasad di dalam hatinya, jengkel, tidak senang sama saudarinya itu. Ya, ini semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang harus dijauhi. Karena ini adalah akhlak, etika yang jelek, yang sangat buruk ketika seorang wanita muslimah itu memilikinya. Naam, saling menghasad. Ingat ibu-ibu sekalian, hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi di jagat raya. Dilakukan oleh siapa ibu-ibu? Hasad pertama kali muncul pada diri iblis, laknatullahi alaih. Hasad kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naam. Hasad kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah memberikan keutamaan demi keutamaan kepada Adam, dan pada akhirnya sampai pada puncak hasadnya iblis ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, yang pada akhirnya hasad ini menjadikan iblis diusir dari surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terkutuk sampai datangnya hari kiamat, wal'iyadu billah. Maka orang-orang yang punya penyakit hasad dalam hati, hakikatnya dia adalah pengikut iblis, walaupun dia adalah anak cucu Adam. Walaupun dia anak cucu Adam, tapi hakikatnya dia adalah apa? Pengikut iblis, laknatullahi alaih. Dan ingat, perempuan-perempuan yang suka hasad itu tidak akan tenang dan bahagia hidupnya. Paham? Dan dia adalah manusia yang paling sekek sedunia. Manusia yang paling kikir sedunia itu adalah wanita yang suka hasad. Kenapa? Karena dia tidak senang kalau saudarinya itu mendapatkan nikmat dari Allah. Dia ingin nikmat itu hilang. Coba lihat ya. Dia tidak ridha kalau saudarinya diberikan nikmat oleh Allah, padahal nikmat itu bukan punya dia. Punyanya Allah, diberikan kepada orang, dia tidak ridha. Bagaimana lagi kalau punyanya sendiri mau dikasih ke orang? Ini manusia yang paling sekek sedunia. Ya, orang-orang yang punya penyakit hasad di dalam hatinya dan tidak akan pernah tenang hidupnya. Setiap dia lihat orang lebih meningkat, orang lebih berhasil, orang mendapatkan nikmat, ya, hatinya yang sakit. Hatinya yang sakit, hasad. Naam. Dia lihat saudarinya bahagia luar biasa sama suaminya, sama keluarganya, sama anak-anaknya, hasad dalam hatinya. Dia lihat saudarinya rajin sekali belajar, ya, sangat kuat di dalam memegang agama, hasad lagi dalam hatinya. Dia lihat tetangganya beli kipas angin, hasad lagi dalam hatinya, tidak ridha dia. Kapan dia bisa merasakan ketenangan? Ya, orang bilang apa? Tetangganya yang beli kipas angin, dia terputar. Naam. Tetangganya yang naik rezekinya, dia yang naik tensinya. Ini wanita-wanita yang suka hasad. Yang seperti ini tidak akan tenang hidupnya. Bagaimana lagi mau memberikan ketenangan kepada keluarganya? Ya. Kata Nabi selanjutnya, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Ini dia.
Jangan, yang pertama tadi jangan suka saling membenci. Kalau ini jangan saling membelakangi. Saling membelakangi. Nah, pokoknya tidak mau ketemu. Benar-benar saling membelakangi. Ya, kalau dia datang di suatu acara, di situ ada Ummu Fulana bombeknya, pulang dulu, nanti pulang dia baru saya datang. Iya. Sepertinya permasalahannya ini sudah permasalahan kronis ya. Ini sangat berbahaya. Naam, dia saling membelakangi, hatinya saling membelakangi, perbuatannya, tubuhnya juga saling membelakangi. Iya. Kalau ketemu di taklim, satu di pojok sini, satu di pojok sana. Bahkan lebih parahnya lagi, sudah ada orang tidak mau datang taklim karena ada bencinya, suka datang taklim. Wala tadabaru, jangan suka saling membelakangi. Naam. Jadi perhatikan ibu-ibu sekalian, ya seperti ini semuanya adalah akhlak yang jelek. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada akhwat yang begitu, suka dia belakangi kita? Saya sebenarnya tidak masalah, cuma saya yang bikin masalah pertama. Tapi sekarang saya tidak ada masalah lagi sama dia. Ya, tapi dia tidak mau diajak ngomong. Iya, dia tidak mau mendekat. Iya. Kalau dia bahkan lebih parahnya, kalau datang taklim misalnya jabat tangan sama ummahat yang merupakan gengnya, ya saya katakan gengnya. Naam, kalau bukan gengnya dia tidak mau jabat tangan. Subhanallah. Ini seperti ini etika orang-orang yang belajar sunnah. Maka ini adalah perusak ya dari citra sunnah dan tauhid. Jadi kalau ada yang mengatakan ya dia yang tidak mau Ustaz, ya saya mau jabat tangan tidak mau, ya saya mau dekat-dekat sama dia malah pergi, apa yang harus saya lakukan? Ya kalau yang seperti ini coba-coba ajak dia traktir makan pangsit. Nah, atau kirimkan hadiah untuknya. Karena kata Nabi SAW, tahabbu, saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Begitu ya. Coba-coba kirimkan hadiah. Ustaz, saya sudah kirimkan hadiah tapi ditolak. Ya dikasih kembali. Ya, lihat dulu hadiah apa yang dikirimkan, ternyata cuma kipas. Nah, coba-coba kirimkan emas 15 gram. Iya. Insyaallah tidak akan ditolak. Kan begitu ya? Nah, baik, jadi jangan saling membelakangi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian kata Nabi, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar. Apa artinya menghajar? Bahasa kerennya baku bombe. Dia tidak mau ngomong terhadap saudaranya fawqa thalathin, di atas 3 malam. Dalam sebagian riwayat, tidak boleh seorang muslim menghajar, ya, memboikot saudara muslimnya yang lain itu di atas fawqa thalathi layalin, di atas 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu di suatu jalan, faya'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Si ini berpaling, si ini berpaling, ya. Kadang tidak sengaja ketemu ya. Ya, kadang tidak sengaja ketemu, pergi ke pasar beli ikan, sempit tombi jalannya ya. Ketemu lagi sama bombeknya. Nah, padahal sama-sama pakai cadar ini. Kenapa bisa mau kenal? Aku kenal itu, ku tahu matanya. Nah, Ummu Fulana itu yang menjengkelkan. Akhirnya apa? Satu belok kiri, satu belok kanan. Alhamdulillah kalau tidak diloncati ikannya orang. Ini kata Nabi, yaltaqiyani fayaridu hadza wa ya'ridu hadza.
Keduanya bertemu, si ini berpaling, si ini juga berpaling, tidak bisa ketemu. Nah, seperti negatif ketemu negatif ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik ya, orang yang terbaik dari dua orang yang saling memboikot ini adalah yang memulai memberi salam. Ucapkan saja salam. Ustaz tidak ngejawab, terserah dia yang berdosa. Ya, karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Ya. Naam. Jadi yang terbaik yang memulai mengucapkan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah ukhti muslimah, bahwasanya ketika Allah mengumpulkan kita di atas ilmu kitabullah dan sunnah, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Maka nikmat ini kalau kita tidak syukuri dengan menjaga persaudaraan itu, Allah akan cabut, wal'iyadu billah. Kalau Allah mencabut nikmat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Naam, kaum muslimin akan semakin lemah. Ya, kaum muslimin akan semakin lemah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wadhkuru idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah wahai kalian semuanya akan nikmat Allah, satu nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah itu? Idz kuntum a'da'a, ketika kalian itu saling bermusuhan. Dulunya di masa jahiliyah kalian saling bermusuhan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah yang menyatukan, melakukan taklif, menyatukan hati-hati kalian karena agama, menyatukan hati-hati kalian di atas la ilaha illallah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka karena nikmat Allah menjadilah kalian itu ikhwan, saling bersaudara, akhwat, ya, saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan cuma istilahnya saja ada akhwat, ya, ada akhwat di sana, ya, tapi saya benci dia. Apa artinya akhwat? Ya, saudari. Karena setiap muslim itu bersaudari, tidak pantas untuk saling membenci dan saling memboikot. Naam. Maka menjadilah kalian orang-orang yang saling, ya, bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan satu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama, terkhusus bagi ikhwan dan akhwat yang telah belajar sunnah, yang telah ikut pengajian, sadari bahwasanya mempelajari ilmu ini, ya, mempelajari ilmu ini adalah perkara yang paling dibenci oleh syaitan. Makanya, ya, syaitan berupaya keras untuk merusak para penuntut ilmu. Merusak para penuntut ilmu, karena mereka tahu betul kalau penuntut ilmu agama, orang yang belajar agama itu semakin banyak, maka yang terjadi adalah syaitan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka mereka berupaya keras merusak persaudaraan kita, karena hanya dari celah itu mereka bisa masuk. Mau dihalangi beribadah susah, ya. Mau diberikan was-was dalam hatinya sulit, karena dia telah memiliki akidah, ilmu akidah yang sangat kuat. Maka celah yang menganga itu hanyalah apa? Dari sisi persaudaraan. Ini yang dilakukan oleh syaitan untuk merusak ahlus sunnah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syaitana qad ayyasa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bit tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan itu
Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang Arab di Jazirah Arab. Disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Syaitan sudah putus asa. Tidak ada lagi orang yang mau menyembah syaitan di Jazirah Arab. Tapi syaitan tidak putus asa. Yang dilakukan apa? Walakin bitahrishi bainahum. Tapi yang mereka lakukan adalah melakukan tahrish, ya, mengadu domba, membisikkan kebencian di antara mereka. Naam, maka pada akhirnya kaum muslimin akan menjadi rusak dari perkara ini. Maka sebelum itu terjadi, sadari nikmat Allah yang terbesar itu adalah nikmat persaudaraan di atas agama. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, bahwasanya persaudaraan kita di atas Islam itu jauh mengalahkan persaudaraan kita karena nasab. Jelas ya? Baik. Kemudian, ya, di antara perkara yang harus diperhatikan juga adalah apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Masih berkaitan dengan persaudaraan, ya, Muslim ini. Dalam hadis yang panjang, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling menghasad. Ya, tadi sudah ya. Wala tanajashu, jangan kalian berjual beli dengan cara najas. Salah satu jual beli yang terlarang karena ada kezaliman di dalamnya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan sebahagian kalian itu menjual di atas penjualan yang lain. Coba lihat ya. Ini semua larangan-larangan untuk apa? Ya, untuk mencapai sebuah target yang terpenting. Apa itu? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jangan menjual di atas penjualan orang. Sementara ditawar sama akhwat yang sama ummu yang satu, datang ummu yang lainnya menawar dengan harga lebih tinggi misalnya. Ya, itu namanya menjual di atas penjualan orang lain. Semuanya itu dilarang. Kenapa? Karena kita harus bersaudara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. La yadhlimuhu, jangan dia menzaliminya, jangan dia menganiayanya. Wala yakhdhuluhu, dan jangan dia merendahkannya. Iya, direndahkan, dipermalukan di hadapan orang misalnya, ya, atau menganggapnya remeh atau menganggapnya rendah. Kenapa? Dia cuma cleaning service misalnya. Ya. Atau dia OB, ya, direndahkan. Atau dia hanya seorang security, atau mungkin dia hanya ini dan itu dari pekerjaan-pekerjaan yang terkadang direndahkan. Atau mungkin karena dia miskin. Kata Nabi, la yakhdhuluhu, jangan dia merendahkannya. Wala yakdzibuhu, jangan dia dusta sama dia, sama temannya. Wala yahqiruhu, jangan dia menghinanya. Ini, lihat. Semuanya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At-taqwa hahuna, kata Nabi, ketakwaan itu berada di sini, dan beliau berisyarat ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Iya, ditunjuk dadanya. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Kemudian kata beliau, bihasbi imri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukup kejelekan bagi seseorang ketika dia, ya, mencerca, mencela saudara muslim yang lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Baik. Kita melangkah pada etika berikutnya. Dari etika pergaulan seorang wanita muslimah
itu adalah senantiasa melakukan hifdzul lisan, menjaga lisan ya dari berbagai macam pelanggaran, baik itu namanya ghibah, namimah ya, atau mencela, al-la'n, melaknat ya, dan yang lain sebagainya. Maka seorang wanita muslimah yang memiliki etika yang baik, mereka adalah wanita-wanita yang selalu menjaga lisannya. Ingat, lisan ini adalah nikmat dari Allah. Faham? Allah ingatkan dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menciptakan untuk manusia, ini nikmat diingatkan oleh Allah, bukankah kami telah membuat untuk mereka dua mata, kami berikan kepadanya satu lisan dan dua bibir. Nikmat. Tapi nikmat lisan ini seringkali kita salah gunakan, jamaah sekalian. Karena lisan kita menjadikan saudari kita tersinggung. Karena lisan kita menjadikan saudari kita itu menjauh. Karena lisan banyak-banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencari orang-orang yang mau menjamin untuk menjaga lisannya. Nabi pun jamin untuknya surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina," dalam sebagai riwayat, "baina syafataihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa saja yang mau menjamin, ya, siap menjamin untuk saya, dia akan menjaga apa yang terletak di antara dua bibirnya. Apa itu? Lisan, lidah. Dan dia mampu menjaga apa yang terletak di antara dua pahanya. Apa itu? Kemaluan. Atman lahul jannah, saya jamin untuknya surga, kata Nabi. Coba lihat ya, tidak main-main balasan orang-orang yang pandai menjaga lisannya dari perkara-perkara yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamin untuknya surga. Ya, karena jemaah sekalian, berapa banyak wanita-wanita muslimah yang terkadang ya itu tidak sadar ketika dia sudah bicara, sudah cerewet, tidak sadar bahwa di dalam kalimatnya itu ada bentuk celaan, ada bentuk cercaan, ada bentuk hinaan, ada bentuk peremehan, ada bentuk perendahan, ya, ada ghibah, ada namimah di dalamnya, adu domba, naam, dan yang lain sebagainya. Maka setiap muslim wajib untuk menjaga lisannya, terutama dia adalah seorang wanita muslimah. Kenapa? Karena wanita itu ya lebih banyak bicaranya dari laki-laki, betul? Nah, wanita lebih banyak berbicara daripada lelaki, maka semakin banyak dia berbicara, semakin mudah untuk tergelincir. Ya, bukan artinya laki-laki itu tidak akan tergelincir. Laki-laki juga banyak yang tergelincir lisannya, tapi ingat, ya, lebih rawan wanita itu tergelincir lisannya karena dia lebih banyak berbicara. Lantaran sukanya perempuan berbicara, biar taklim juga cerita, bikin majelis sendiri. Nah, di majelis yang lain ya, bukan majelis kita ini. Kalau majelis kita ini, Masya Allah, nanti dibuktikan di pertanyaan. Baik. Jadi lisan kita terkadang karena banyak bicara menjadikan kita tidak sadar, ternyata tergelincir pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Naam, ngobrol-ngobrol, jatuh sama ghibah. Dicerita Ummu Fulanah, dicerita juga suaminya, dicerita juga anaknya. Naam, akhirnya apa? Terjadi ya ketersinggungan, keteledoran yang dia temani
menggibah tadi, menggunjing, akhirnya dia sampaikan kepada yang digunjing, akhirnya terjadi apa? Namimah, adu domba. Ya, masa Ummu Falana Nabi lagi kok begini, selesai. Ya, terjadi pertengkaran di antara mereka. Berapa banyak terjadi pertengkaran antara wanita muslimah dengan kawannya, wanita muslimah dengan tetangganya, wanita muslimah dengan mertuanya, wanita muslimah dengan iparnya, bahkan wanita muslimah dengan ibunya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Iya, ghibah dan namimah. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat-kalimat dari perkara yang diridai oleh Allah. Dia tidak sadar kalau ternyata kalimat-kalimat itu yang menjadikan dia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Dan sungguh ada di antara hamba-hamba Allah yang mengucapkan kalimat-kalimat min sakhatillah, dari perkara yang dimurkai oleh Allah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dia tidak sadar, dia tidak pernah menyangka kalau ternyata gara-gara kalimat itu menjadikan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam, wal iyadzu billah. Maka hati-hati dengan lisan, pandai mengelola lisan, ini akan memberikan keselamatan pada diri seorang hamba. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk pada etika yang terakhir. Ya, mungkin kita ini percepat saja karena pada zuhur insyaallah kita masuk pada materi yang baru. Etika yang kelima yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah di dalam pergaulan itu adalah bagaimana etika dia di hadapan lelaki, di hadapan kaum lelaki. Kalau tadi di hadapan kaum wanita, ya, ini etika yang harus dijaga di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya atau lelaki ajnabi. Nah, jadi di hadapan lelaki ajnabi. Kenapa? Walaupun lelaki itu ya mungkin dia bukan mahramnya sehingga jarang berinteraksi dengan lelaki yang bukan mahramnya, tapi perlu dipahami ya terkadang seorang itu ya butuh untuk berinteraksi dengannya. Nah, pada sebahagian keadaan maka dia harus menjaga adab-adab di dalamnya. Baik, di sini saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah hifdzul aurah bil hijab. Dia menjaga auratnya di hadapan lelaki ajnabi dengan hijab yang sempurna. Ya, ingat ya, asalnya wanita itu tidak dilarang berbicara dengan lelaki ajnabi jika itu aman dari fitnah dan pada perkara yang dibutuhkan. Begitu. Pada perkara yang dia butuhkan, ya, darurat misalnya harus bicara sama laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Demikian pula ya, dia dibutuhkan untuk menjaga auratnya. Ya. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya ya tentang suatu perkara atau meminta suatu kebutuhan terhadap wanita-wanita ajnabiyah itu, kata Allah, fas'aluhunna min wara'i hijab. Tanya mereka dari belakang hijab. Ya. Tanya dari belakang hijab. Jangan bicara face to face. Ya. Langsung berhadapan misalnya. Naam. Tapi diperintahkan oleh Allah tanya mereka dari balik hijab. Ya, dan perkara hijab yang syar'i ini, kewajibannya, keutamaannya, hukum-hukumnya alhamdulillah sudah kita bahas pada daurah muslimah jilid 1 ya.
ya boleh dimurajaah insyaallah. Baik, kemudian yang kedua dari etika pergaulan seorang wanita dengan lelaki ajnabi itu adalah ghaddul basar. Senantiasa berupaya untuk menundukkan pandangannya. Nah, jangan dia pakai cadar, bahkan pakai purda, supaya tidak dilihat oleh laki-laki, tapi dia yang suka lihat laki-laki lain. Nah, ini namanya berkedok. Ya, berkedok dengan hijabnya, tapi hatinya tidak terhijab. Ya, dan suka melirik. Misalnya dia berhijab tapi matanya melirik. Ya, bahkan ada sebagian akhwat tidak melirik lagi, sudah diplototi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan perintahkan kepada wanita-wanita mukminat agar mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Kenapa harus menundukkan pandangan? Ya, perkara yang kita pahami bersama bahwa ya, segala sesuatu itu berawal dari pandangan. Begitu ya? Segala sesuatu dan segala ketertarikan itu berawal dari pandangan. Ya, kata orang Arab, kullul hawadits mabdaha minan nazar. Segala sesuatu yang terjadi itu asalnya dari pandangan. Naam. Ya. Asalnya dari pandangan. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati, kan begitu ya? Ya, maka seorang itu dituntut untuk menjaga pandangannya di hadapan lelaki ajnabi, ya, kecuali dalam perkara darurat. Ya, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Baik, etika yang ketiga adalah adamu izhariz zinah, tidak menampakkan perhiasan apapun di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Naam, dan ini juga sudah kita bahas pada daurah muslimah jilid 1. Silakan dimurajaah. Baik, kemudian etika yang keempat adalah tarkul ikhtilat wal khulwah. Tidak berikhtilat, bercampur baur dengan lelaki yang ajnabi, dan tidak berkhalwat. Ya, apa artinya berkhalwat? Tidak berduaan. Tidak berduaan dengan lelaki ajnabi. Kenapa? Karena itu adalah sumber fitnah. Ya, sumber fitnah. Kecuali pada tempat-tempat yang seorang itu mungkin tidak bisa berlepas dari bercampur baur, ya, berikhtilat dengan lelaki-lelaki, misalnya di pasar, ya. Karena subhanallah tidak ada pasar yang didapatkan itu ya dihijab tempatnya laki-laki sama perempuan. Naam. Atau di tempat-tempat umum yang lainnya, maka itu sulit untuk berlepas dari ikhtilat. Tayyib. Maka dia meminimalisir untuk datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Jelas ya? Ya, terlebih lagi dengan khalwat. Ya, khalwat ini lebih parah dari ikhtilat. Ikhtilat bercampur baur laki dengan perempuan. Kalau khalwat apa? Berduaan. Ya, berduaan dengan lelaki ajnabi. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk bercampur dengan kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar. Seorang lelaki dari sahabat Ansar bertanya, "Afara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ipar? Ya. Ipar, ya, terkadang ipar wanita, ipar laki-laki bagi wanita, bagaimana hukumnya? Karena kebanyakan, ya, terutama kita orang Indonesia, apalagi orang Bugis, kalau ipar itu sudah dianggap saudara, begitu ya? Ya, sama seperti saudara. Maka begitu juga orang Arab. Makanya dia tanya, bagaimana dengan ipar? Tidak boleh kita ketemu?
masuk bercampur dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamul maut, ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Ipar lebih berbahaya dari wanita-wanita yang lain. Karena terkadang kita anggap, oh ipar, saudara, tidak masalah. Ternyata ipar juga bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Paham ya? Berapa banyak terjadi perselingkuhan antara ipar dengan iparnya. Maka dia telah mengkhianati saudaranya dengan berselingkuh dengan iparnya. Karena dianggap apa? Dianggap biasa. Orang-orang juga terkadang tidak permasalahkan kalau dia boncengan berdua dengan iparnya. Kenapa? Oh iparnya jitawa itu. Ternyata boncengan ke hotel. Nah, maka yang seperti ini sudah diharamkan di dalam agama kita, berduaan dengannya. Terlebih lagi terhadap orang-orang yang mengikuti budaya-budaya orang kafir dengan melakukan pacaran sebelum nikah. Ini pasti terjadi ikhtilat dan terjadi khalwat di antara mereka. Taib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadits Ibnu Umar yang dilewatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Ala la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan." Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Untuk apa syaitan di situ? Menggoda keduanya. Awalnya cuma ketemuan, tidak lama dibisiki, sentuh-sentuh sedikit, tak apa-apa ji. Akhirnya lebih daripada itu, sampai terjadi perzinahan wal-iyadu billah. Maka tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Walaupun judulnya itu adalah pacaran syar'i. Tidak ada pacaran syar'i. Istilah pacaran itu budaya dari orang-orang kafir. Islam tidak kenal pacaran. Ada pacaran dalam Islam, tapi pacaran setelah nikah ya. Nah, baik akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara etika yang harus dijaga oleh seorang wanita dalam pergaulan dengan lelaki ajnabi itu adalah tidak menggunakan parfum atau wangi-wangian ketika dia keluar rumah, terlebih lagi ketika akan berinteraksi dengan lelaki ajnabi. Haram hukumnya wanita menggunakan parfum. Kalau apa? Kalau mau keluar rumah atau berinteraksi di hadapan atau lewat di hadapan lelaki ajnabi. Naam. Kenapa? Karena ini adalah sumber fitnah juga. Ketika dia lewat, naam, dalam keadaan parfumnya itu sangat menggoda, menjadikan laki-laki yang dilewatinya itu membayangkan dengan bayangan-bayangan sampai ke awan. Taib. Maka ini adalah sumber fitnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Tsumma idza sta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza." Haditsnya riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Nabi, kemudian ketika ada wanita itu istatarat, menggunakan parfum, wangi-wangian, kemudian dia jalan melewati suatu kaum laki-laki, sehingga lelaki itu mencium baunya, bau harumnya, maka sungguh dia, kata Nabi, begini dan begini. Bagaimana itu? Dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, fahiya zaniyatun, maka sungguh wanita itu telah dianggap berzina. Dianggap wanita pezina ketika dia menggunakan parfum keluar atau melewati kumpulan kaum lelaki atau seorang lelaki, sehingga lelaki itu mencium baunya.
Maka dari itu hindari perkara ini ukhti muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang wanita yang beretika yang baik ketika ya nanti mau keluar rumah baru pakai parfum semerbak. Naam, paling harum. Ya, jarak 5 meter ke belakang sudah tercium. Apalagi kalau sudah mau datang ke kondangan, Masya Allah, saingan parfum ya. Iya, sehingga laki-laki yang dilewati itu bukan lagi tertarik dengan bau parfumnya, tapi sudah bersin-bersin. Nah, maka hati-hati dengan perkara ini. Baik, kemudian etika berikutnya yang harus diperhatikan seorang wanita muslimah di hadapan lelaki ajnabi adalah adamul khafdi fil qaul. Dia tidak diperbolehkan merendahkan suara atau melembutkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Sekali lagi, berbicara dengan lelaki ajnabi asalnya tidak terlarang ya dalam agama kita. Ya, berapa banyak wanita yang datang kepada Nabi bertanya tentang suatu keperluan, begitu ya? Iya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka asalnya itu bukan perkara yang diharamkan, tapi yang dilarang adalah ketika dia datang kepada lelaki ajnabi, ya, minta suatu kebutuhan atau minta tolong, tapi dengan suara yang diperlembut-lembut, sehingga laki-laki ini ya merasa tertarik dengan suara wanita tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, "Wala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Dan jangan sekali-kali kalian wahai wanita muslimah melembutkan suara kalian. Iya. Jangan sekali-kali kalian melembutkan suara kalian sehingga orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu mendapatkan sesuatu di dalam hatinya. Jelas? Maka dilarang melembutkan suaranya. Ya, tapi jangan juga jadi pertengahan saja ya bicaranya, tidak lembut tapi tidak juga kasar. Jangan mentah-mentah tidak boleh lembut. Ya, ada ikhwah datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Ada Abu Fulan, tidak ada. Ya. Akhirnya ikhwahnya bilang, wah, ini istri teman saya ini mirip anjing herder. Jadi tidak perlu juga seperti itu sekali ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya, yang penting jangan melembutkan suaranya. Saya kira semua paham ya bagaimana ketika wanita itu melembutkan suara. Ya, seperti ketika dia berbicara dengan suaminya yang begitu mesra. Baik, saya kira cukup demikian dulu apa yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.